Bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang yang sibuk dengan ngurusin apa yang Allah suruh daripada ngurusin yang Allah cari, itu nanti akan merasakan nikmatnya pasti dan lezatnya taklifnya akan bersungguh-sungguh. Kalau begitu, nanti orang itu akan diangkat derajatnya Allah dan lebih dihisab sebagaimana sabda Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW sami'una alfan min ummati yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Kata Nabi, sami'una alfan, ada 70.000 umat dari umatku, kata Nabi, yadkhuluna al-jannata, masuk ke surga bighairi hisab, tanpa hisab. Jadi kata Nabi, ada 70.000 dari umat Nabi masuk surga tanpa dihisab. Ila para sahabat berkata, manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Allah Rasulullah, umul ladina la yarquna wa la yastarquna wa la yatafayyaruna ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu umul ladina, yaitu orang-orang la yarquna, yang tidak menjampe-jampe. Yarquna aslinya semeruh ya, jampe-jampe. Kalau mau nanti manusia saya hidup yang layar puna, yang tidak membaca mantra, walayastar puna, dan yang tidak mau di mantra-mantra, tidak minta di mantra-mantra atau dicapai-capai, walayatafayyaruna, dan yang tidak merasa sial karena makhluk, wala rabbihim, dan hanya kepada Tuhannya yatawakkaluna, mereka bertawakal kepada Tuhan. Jadi ini memberikan solusi. Orang yang tawakal kepada Allah itu nanti tidak dihisab. Wa kaifa yuhasabu man la syai'a lahu? Bagaimana dihisab orang yang tidak merasa tidak punya apa-apa? Jadi prinsip ditanya, prinsip hukum itu ketika ada rasa milik di kita. Orang tawakal itu tidak merasa punya apa-apa. Terus apa yang mau dihisab? Yang mau dihitung-hitungnya apa? Angkai Faiz al, bagaimana ditanya anjali dari perbuatannya, man syahidan annahu la fi'ala, buat orang yang merasa tidak berbuat. Saya sering ngomong, ketika orang merasa sholat pasti akan ditanya bagaimana sholatnya. Tapi ketika orang yang tidak merasa sholat, tentu tidak ditanya akan sholat. Tapi sholat, kalau kita masih pas lagi bosan, saya kalau merasa sholat kagak. Sholat rajin, zikir rajin, tapi tidak merasa sholat, tidak merasa di. Nah yang itu dari kaitan. Kenapa orang dia nggak merasa, dia nggak merasa berbuat, dia nggak merasa memiliki. Wa inna ma yuhasabu, yang dihisab itu siapa al-mudda'una, orang yang mengaku-ngaku. Jadi orang yang ngaku-ngaku, Pak, ngaku rajin sholat, ngaku rajin zikir, ngaku banyak harta, itu pasti ditanya. Kalau udah ditanya ribet. Ditanya lagi naik motor, padahal mah komplit, SIM ada, SNK ada, motor komplit. Tapi kira-kira kalau ada yang merazia, kira-kira deg-degan nggak? Tetap aja deg-degan.
Kenapa ditanya itu nggak enak? Sama dihisab juga nggak enak. Makanya oleh karena itu orang yang tawakal, sekali lagi orang yang tawakal bukan cuma lolos dari hisab, bukan cuma lolos dari pertanyaan, tapi tidak dihisab. Sekali lagi tidak dihisab. Mau tidak dihisab? Mau tidak dihisab? Ya tawakal. Jangan merasa punya. Jangan apa? Merasa punya. Jangan merasa berkuat. Dan apa sih orang yang merasa punya? Pelit. Tidak pasti. Langsung aku untuk saya ini bosan. Iya. Orang pelit itu udah pasti merasa punya. Kenapa dia nggak mau keluarin? Karena merasa punya di. Alis akal itu nggak mungkin pelit. Orang yang merasa tidak memiliki itu nggak mungkin pelit. Apa yang mau dibeli orang bukan punya dia. Benar nggak? Jadi orang yang pelit itu pasti dihisab. Kalau nggak mau dihisab jangan pelit. Jadi yang yuhasab itu al-muda'an, orang yang mengaku. Wa yunaqasudan, orang yang diuji. Munaqasah, orang yang diuji. Siapa al-dhafiruna, orang yang lalai. Alladzina, yaitu orang yang syahaduna, yang menyaksikan anak musuhnya mereka itu malikun, pemilik. Orang yang merasa memiliki pasti diuji, pasti akan ditanya. Allah ma'ilun, atau dia berbuat bersama Allah. Saya rajin sholat, saya rajin zikir. Kalau bukan saya kan nggak bisa. Kami kita ngambilin Allah beja, ini makan kagak. Gitu, dia merasa dirinya mampu, merasa dirinya punya. Ya begitu pasti dia bisa, pasti bisa. Wa ma lam yudakhir, barang siapa yang tidak menyimpan titipan karena mantap billahi kepada Allah, wa tawakkulan alaihi, dan tawakal kepada Allah, saqo maka akan mengiring siapa Allah lalu kepada orang itu rizqahu, akan rezekinya diwujudil anak, dengan adanya keenakan. Apa itu enak? Orang-orang sampai sore daripada belum laku. Kalau orang yang tawakal, jangankan sampai sore, jam 9 udah habis, belum dibuka, warung udah tutup. Belum dibuka, udah antri. Ini saya pernah ketemu orang di makom ini, pernah cerita dia. Dia cerita ke saya. Katanya begini, cabai misalkan 30 juta, dia jual paling murah 50 juta, dia nggak laku. Ya sederhana aja, dan laku tetap dijual 50 juta laku. Terus misalkan cabai itu kalau orang-orang jam 12 belum habis, dia jam 9 udah habis. Oh ternyata begitu. Ketika orang mantapnya hanya kepada Allah, maka Allah gampangkan urusan rezekinya. Ini wujud hanya itu maksudnya ada keenakan. Nanti kita bahas nanti ke depan, ada namanya rezeki lahani, rezeki yang enak. Yang enak itu apa? Rezeki lahani itu la su'ala wala hisaba wala iqobah. Rezeki lahani itu la su'ala, tidak ditanya, wala hisaba, dan tidak dihisab, wala iqobah, dan tidak disiksa. Kalau rezeki orang misalkan hari ini duitnya banyak, tapi kalau ujungnya ditanya, ujungnya dihisab, ujungnya menjadi siksa, buat apa? Buat apa bos? Nah yang kita cari ini rezeki lahani. Duit banyak nggak apa-apa, tapi dengan duit itu justru menyelamatkan kita dari siksa akhirat. Amin. Wa aujana, dan memasukkan secara Allah fi qalbihi, dalam hatinya, wujud dalam bina akan adanya kecukupan. Hatinya merasa cukup. Aplasa, ada sebuah cerita. Aplasa pernah bangkrut. Nah, aplasa bangkrut. Apa aplasa? Bangkrut atau muflis. Ada yang isi muflis. Muflis itu orang bangkrut. Aplasa pernah bangkrut. Siapa? Bangkrut Arifin, seorang wali. Ada seorang wali bangkrut. Pakola, maka berkata wali itu lizauzati, kepada istrinya. Kata wali itu pada istrinya, akhriji ulama fil bait fatasaddaqi bihi. Dia salah istrinya. Hai istriku, akhriji ulama fil bait fatasaddaqi bihi. Keluarin semua yang ada di rumah, sedekahkan semua. Ini pada cara biar keluar dari kebangkrutan, atau udah bangkrut pengen maju, tapi udah ekstrim.
Jadi ada wali bangkrut, terus dia mau sama bininya, keluarin barang semua yang ada di rumah, terus sedekahkan semua. Papa alam maka mengerjakan siapa istrinya, dikeluarin tolong istrinya semua, terus disedekahkan illa roha kecuali penggilingan. Penggilingan dari keluarin disedekahkan. Pak inna karena sesungguhnya penggilingan itu. Banyak kalau semuanya pilihan itu jadi kurang ini kan. Tapi kalau semuanya itu pemilihan itu maksudnya langka, bisa pemilihan itu aneh, jarang, yang punya jarang. Sehingga pemilihan itu istrinya dari sederhana. Kalau kemudian berkata istrinya dalam hati la'alla nahtaju ilaiha, nanti kira-kira kita itu akan butuh kepada pemilihan itu. Jadi semua meja, kursi, kasur, TV yang sekarang semuanya dikeluarin kecuali pemilihan. Dia berharap nanti jangan-jangan atau nanti suatu saat pemilihan itu akan dibutuhkan, makanya harus diserahkan. Wa najidu mitlaha, dan kami tidak menemukan mitlaha akan yang demikian itu. Jadi pemilihan itu pemilihan yang langka, yang unik. Nggak ada di sini macam-macam yang kita doang, dengan sekarang. Pahiyah berpahala dan dia telah menjual sedekahkan semuanya. Wa idal baba, dan tiba-tiba pintu ketutup diketok-ketok. Takilah dikatakan ada kompun asal ilasya. Pas sudah disedekahkan semua barang yang ada di rumah, datang orang kata-kata pintu, assalamualaikum, ini ada kiriman buat saya. Apa kirimannya? Kompon gandum. Kalau kayak kita mah gabah. Jadi dikirim gabah. Pamala itu daru kompon, terus rumah itu penuh serumah, isi semua gabah. Jadi banyak bertonton gabah itu. Pada saat ketika pulang siapa Arif, orang Arif suaminya pulang. Wana Doro kemudian melihat Allah berkata suaminya kepada istrinya, rajata kullama fil bait, kata istri. Suaminya tanya, kamu udah keluarin semua, udah diserahkan semua apa yang ada dalam rumah? Kalau kata dirinya, ya udah Pak, udah saya keluarin semua, udah diserahkan semua. Kata suaminya apa? Kalau wala sar'amu kata kalau bahasa katanya masa ada kali yang nggak tahu nilai. Karena kelihatannya ini ada yang tidak mau sedekahkan. Maka berkata istrinya, maka tukilah tidak aku sisakan satupun kecuali hanya penggilingan. Jadi semua yang dalam rumah semua disedekahkan. Semuanya kecuali penggilingan. Apa? Hipatan anak tajadilah, takutnya nanti kita butuh kepada penggilingan itu. Maka berkata siapa itu lau akhrajatir raham, kalau kau keluarkan, kau sedekahkan untuk penggilingan, laja'a kadatipun, maka yang datang kepada engkau beras. Jadi akhirnya tepung. Kalau itu kan gandum digiling menjadi tepung. Kalau kita gabah digiling menjadi beras. Jadi makanya katanya kalau penggilingannya juga kau sedekahkan, maka yang datang beras bukan gabah. Karena disisai penggilingan, akhirnya yang datang enggak. Ini kalau mau benar-benar ini orang yakin, Pak, orang yakin lagi bangkrut, bukannya irit, malah semua yang diserahkan. Karena apa? Dia cepat. Nah ini pas langsung dikeluarkan, sedangkan semuanya langsung Allah balas, datang gandum. Walakin al-baitiha akan tetapi engkau tahan dirinya itu pada amal bihi, maka akan datang kepada engkau gandumnya itu yang akan membuat engkau capek. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit aja kalau orang dia sedikit aja makan namanya kata. Ini momennya momen 17-an. Ya Bapak, ya kita pun berjuang sampai hari ini, kita pun berjuang apa? Berjuang atas nafsu kita, berjuang atas segala keinginan kita. Kalau orang dulu berjuang itu dengan mengangkat senjata, bercapek-capek melawan Belanda. Kalau kita kan berjuangnya enak, kalau mau bisa rokok, ya. Tapi begitu aja mereka yang nggak mau, begitu aja nggak mau. Ya mudah-mudahan perjuangan
kita akan melihat hasil yang baik. Terus ini Bapak Ibu, nanti ini makannya banyak lauknya. Jangan pengen mata diambil. Maksudnya ngeliat apa aja diambil, jangan. Yang seukuran kita pengen terus kita mau makan baru ambil. Karena saya tidak pengalaman Pak. Kemarin lagi haji itu di sebuah hotel itu ada orang kampung tuh. Semuanya diambil. Nasi putih diambil, nasi kebuli diambil, daging diambil, ikan dan pas terakhir puding. Jadi piring itu isinya daging, ikan, terakhir puding, gak sayur. Diambil aja, pas dia makan dia gak enak kasih campur puding. Harapan tinggal sama dia lagi makan. Nah ini jangan gitu. Jadi yang kira-kira pengen dimakan itu diambil. Kalau nanti ada pengen lagi, balik lagi makan lagi. Gak apa-apa, sengaja kali cepetin biar makannya lama. Jadi makan pertama kita ingetin makan soto. Ntar makan kedua ancam ayam. Makan ketiga ancam lagi ikan. Terus kalau perutnya masih muat nggak apa-apa. Yang penting jangan disisain. Maksudnya makannya jangan disisain. Kenapa? Kata Bapak, kalau orang yang makannya disisain gak dihabisin, duitnya dikit. Berpikir nih bernisain. Kenapa duitnya dikit? Kenapa duitnya dikit? Karena makanan itu amanah. Amanah. Kita jangankan di amanah duit yang gede, di amanah nasi piring aja orang habis. Ya, paham ya? Iya, kita amanah nasi piring nih, nasi piring. Di amanah segitu aja nggak benar kita urus, apalagi di amanah miliaran. Makanya kalau mau duitnya banyak, makannya bersihin. Sampai habis, tapi piringnya dari lokal. Mentang-mentang sampai habis piringnya dijilatin dosa. Pokoknya sampai bersih, berulang-ulang nggak apa-apa. Jadi berulang-ulang, maka pokoknya apa yang ada di sini dimakan, mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semua, menjadikan pahala buat yang ngasih, menjadi pahala juga buat yang makan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya,